Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5, izin presentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul modifikasi gen SPS untuk menambah sukrosa pada tomat menggunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens dengan metode CRISPR-Cas9. Next. 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 Adapun kelompok kami tertera pada layar. Manfaat pada buah tomat. Tomat mengandung senyawa solanin, saponin, asam folat, asam malat, asam sitrat, bifanoid, protein, lemak, dan mineral. Buah tomat juga menjadi sumber potasium, folat, serta vitamin A, C, dan E. Kandungan likopin pada tomat yang berfungsi sebagai pigmen dari buah tomat memiliki khasiat sebagai antioksidan. Tomat juga berpotensi sebagai anti kanker, antibakteri, dan anti diabetes. Next. Urgensi penelitian yang kami ambil karena buah tomat biasa digunakan sebagai percobaan tumbuhan transgenik. Buah tomat memiliki sedikit sekali kandungan sukrosa karena mengandung zat pati yang rendah. Sukrosa berupa sumber energi bagi tumbuhan. Jika sukrosa semakin sedikit, maka tomat tersebut akan mudah busuk. Sukrosa juga sebagai penunjang agar tumbuhan tidak semakin stres. Walaupun ada faktor lain selain itu, seperti memiliki kadar air yang tinggi, yaitu 94%, semakin tinggi kandungan air, maka menyebabkan buah tomat semakin busuk. Adapun kerja lain dari kerja enzim poligalaktorunase dan PME yang mendegradasi pektin. Juga suhu bumi yang kian lama semakin memanas. Next. Tomat yang kami gunakan itu yang digunakan dibandingkan antara tomatnya itu yang diberi gen SPS dan yang tidak. Tomat juga perlu dijaga dengan baik. Untuk penyisipan gen adalah tomat yang sudah berumur 1 bulan. Penyisipan tertarget pada buahnya karena tujuannya adalah membuat tomat yang manis dan tahan lama. Penanamannya dilakukan pada pot agar mempermudah penelitian. Hasil yang diinginkan adalah tomat yang manis, tidak stres, dan tahan lama. Next. CRISPR atau Cas. CRISPR atau Cas adalah metode pengeditan gen yang menggunakan sistem kekebalan bakteri untuk memotong dan mengganti DNA. Metode ini memungkinkan ilmuwan untuk mengubah DNA organisme dengan presisi dan efisien. CRISPR-Cas terdiri dari dua komponen utama, yaitu CRISPR dan Cas. CRISPR adalah rangkaian DNA pendek berfungsi sebagai arsip gen virus yang pernah menginfeksi bakteri. Cas adalah enzim yang berfungsi sebagai gunting molekuler untuk memotong DNA. Sistem CRISPR-Cas9 adalah teknologi baru yang memungkinkan modifikasi DNA genom di hampir semua organisme dengan efisiensi, presisi, dan kemudahan penggunaan yang tinggi. Namun metode ini belum sempurna dan masih terdapat ketidakpastian besar mengenai penerapannya, khususnya mengenai A, keakuratan, dan B, dampak modifikasi DNA yang mungkin dilakukan peneliti. Meskipun ketidakpastian ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan metode lama, hal ini menimbulkan masalah karena manipulasi DNA genom merupakan intervensi yang berpotensi kuat. Memodifikasi DNA suatu organisme dapat menimbulkan dampak positif dan negatif signifikan terhadap perkembangan dan atau kesehatan individu yang dimodifikasi atau lingkungan secara umum. Gen SPS, sukrosa fosfat sintesis, adalah enzim utama dalam biosintesis sukrosa pada tanaman yang berperan khusus dalam proses sintesis ini dan bertempat di mesofil daun. Fungsi utama gen SPS antara lain
Transformasi gen SPS dapat meningkatkan aktivitas enzim SPS dan kandungan sukrosa pada tomat. Biasanya tomat yang dicicipi SPS memiliki warna ungu, yaitu kandungan atokyanin yang tinggi dan memiliki manfaat kesehatan yang lebih baik, dan gen SPS dapat digunakan untuk mengembangkan tanaman produk rekayasa genetik yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan. Kultur gen SPS pada tanaman tomat terdiri dari beberapa langkah, yaitu gen dikonstruksi dalam suatu vektor plasmid sebelum ditransfer ke genom tanaman. Gen SPS kemudian ditransfer ke genom tanaman tomat melalui teknik transformasi genetik. Setelah proses transfer gen, ekspan tanaman dipindahkan ke medium seleksi untuk mengidentifikasi transforman atau disebut regenerasi tanaman. Gen SPS berhasil disisipi pada tanaman tomat melalui transformasi genetik dan hasilnya menunjukkan peningkatan aktivitas enzim SPS. Agrobacterium tumefaciens. Rekayasa genetika dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satunya penggunaan plasmid TI dengan Agrobacterium tumefaciens. Agrobacterium tumefaciens merupakan bakteri aerob obligat gram negatif yang habitat alaminya di dalam tanah. Kultur sel bakteri Agrobacterium tumefaciens dimulai dengan menumbuhkan bakteri dalam media padat selama 24 jam dan disimpan di dalam inkubator dengan suhu 28 derajat Celcius. Bakteri yang tumbuh diamati kemudian diseleksi secara visual. Bakteri ini banyak menyebabkan penyakit crown gall atau tumor pada tanaman dikotil. Bakteri ini menginfeksi melalui bagian yang luka pada batang tanaman dan mengakibatkan tumor pada daerah sekitar akar dan batang tanaman. Kemampuannya dalam menyebabkan penyakit ini berhubungan dengan gen penginduksi tumor yang ada pada plasmid TI yang berisi gen penyandi faktor virulensi infeksi bakteri ini pada tanaman. Next. Agrobacterium tumefaciens mampu menghadirkan sifat yang dibutuhkan dengan cara menyisipkan gen dari organisme donor gen ke organisme lain penerima gen. Penyisipan materi genetik pada tanaman tomat menggunakan Agrobacterium tumefaciens telah dilakukan sejak tahun 1986. Namun, hasilnya masih bervariasi. Agrobacterium tumefaciens efektif digunakan sebagai sistem transfer gen tanaman dikotil. Meskipun tidak semua tanaman dikotil menunjukkan respon yang sama terhadap sistem transformasi ini, tomat misalnya termasuk spesies tanaman yang mudah untuk direkayasa dengan Agrobacterium tumefaciens. Selanjutnya yaitu proses rekayasa genetika tomat. Pengimplementasian rekayasa genetik pada tomat dapat menggunakan teknologi genome editing CRISPR CAS9 yang didasarkan pada kombinasi nuklease artifisial dengan rRNA atau guide RNA yang disisipkan ke dalam vektor Escherichia coli. Kemudian dipindahkan ke vektor dan disisipkan ke dalam bakteri Agrobacterium tumefaciens. Nah, bisa dilihat dalam slide berikut tersebut, itu merupakan mekanisme pemotongan gen menggunakan metode CRISPR CAS9. Selanjutnya, penyisipan gen dilakukan melalui pembawaan konstruk kaset CRISPR CAS9 gRNA pcNA. Gen ini ditumbuhkan pada medium padat YEP atau yeast extract peptone yang ditambahkan antibiotik dan dilarutkan pada media inokulasi cair. Benih-benih hasil dari inokulasi tersebut dengan bakteri Agrobacterium tumefaciens kemudian diinkubasi pada kondisi gelap tanpa cahaya selama beberapa hari. Selanjutnya, transformasi gen SPS dilakukan pada explant cotyledon hasil penanaman secara in vitro selama 14 hari. Nah, untuk tahapan dari transformasi tersebut ada 4, yaitu yang pertama yang kedua eliminasi, yang ketiga seleksi tanaman, dan yang terakhir aklimatisasi.
Nah, untuk hasil tomat transgenik yang telah disisipkan gen SPS dengan tomat yang tidak disisipkan gen mengalami perbedaan setelah diamati selama 40 hari. Yang mana tomat yang tidak disisipkan gen SPS cenderung lebih keriput, sedangkan tomat yang disisipkan gen SPS lebih terlihat segar. Selain itu, tidak ada perbedaan khusus terkait perkembangan tanaman hingga pembesaran buah. Keduanya dapat mencapai kematangan pada waktu yang bersamaan. Kelebihan 1. Mencegah dan memperlambat pelunakan pada tomat. 2. Tahan terhadap serangga hama baik itu dalam bentuk insektisida, herbisida maupun bentuk hama lain. 3. Memiliki kandungan vitamin yang tinggi. 4. Meningkatkan kandungan gizi dan kemampuan tanaman untuk beradaptasi dengan lingkungan. 5. Kandungan sukrosa yang disisipkan ke dalam tomat juga akan meningkatkan asam manis dan kualitas buah tomat. 6. Mengatasi stres pada buah tomat karena banyak energi. Kemudian untuk kekurangannya yang pertama, dari segi kesehatan diduga sedikit bersifat karsinogenik dan perlu ditinjau ulang persentase karsinogenik yang ada. Yang kedua, rasa manis yang dihasilkan dari penyisipan SPS juga menjadi kekhawatiran masyarakat karena umumnya tomat memiliki rasa yang asam. Yang ketiga, mengakibatkan kontroversi masyarakat karena sebagian masyarakat khawatir akan mengganggu keseimbangan lingkungan dan kesehatan manusia. Yang terakhir, muncul potensi toksisitas pada bahan pangan tersebut. Ya, selanjutnya kesimpulan. Kesimpulannya adalah tomat sebagai tanaman mempunyai nilai gizi yang tinggi, mengandung berbagai senyawa penting seperti likopen, solanin, dan saponin. Penggunaan teknik rekayasa genetika, khususnya metode CRISPR atau K9, sedang menjadi tren untuk meningkatkan sifat tomat, seperti penambahan sukrosa melalui tanaman transgenik yang berfokus pada enzim SPS. Meskipun metode ini efisien, masih terdapat ketidakpastian mengenai keakuratan dan dampak modifikasi DNA. Bakteri Agrobacterium tumefaciens juga digunakan untuk memodifikasi tomat secara genetik. Tomat hasil rekayasa genetika mempunyai manfaat seperti ketahanan terhadap hama dan peningkatan nilai gizi. Namun tomat juga mempunyai dampak terhadap kesehatan dan lingkungan, serta menimbulkan kontroversi sosial. Oleh karena itu, perkembangan teknologi ini memerlukan evaluasi yang cermat untuk memahami dan manfaat dan resikonya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.